Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada malam hari ini kembali dengan kajian kita Kitabut Tauhid. Pada malam hari ini kita akan membahas babu la yuqalu assalamu ala Allah. Bab la yuqal, tidaklah dikatakan assalamu ala Allah. Assalam, kalau kita bahasa Indonesia kan apa? Salam, mengucapkan salam. La yuqalu assalamu ala Allah, tidak boleh kita mengucapkan salam untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salam ini hanya diperintahkan untuk manusia, kepada sesama manusia, dan juga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salat kita. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, atau assalamu alan nabiyyi. Tayyib, dalam salat kita, dalam pergaulan kita sehari-hari, kita mengucapkan salam kepada saudara kita, assalamu alaikum. Maka kalimat assalam ini tidak boleh diucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita mengucapkan assalamu ala Allah. Dalilnya dari mana? Dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu keistimewaan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya akidah kita semuanya itu diambil dari wahyu, diambil dari qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan akidahnya Ahlul Bid'ah yang diambil dari akal, pikiran, perasaan, khayalan. Sahih, akidah Ahlul Bid'ah diambil dari hal-hal tersebut, diambil dari mantiknya Yunani, diambil dari persemedian, diambil dari adat istiadat dan lain sebagainya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah semata-mata diambil dari wahyu, dan wahyu yang sahih yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada perbedaan asas-asas akidah di antara para nabi. Subhanallah, bahkan rukun Islam yang 5 ini dulu adalah syariat juga untuk para nabi terdahulu. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, mereka sholat, puasa, zakat, haji. Subhanallah, ini menunjukkan syariat kita, syariat Islam bukan syariat yang pertama kali, tapi melanjutkan, menyempurnakan dari syariat-syariat terdahulu. Dan khususan perkara akidah, tayyib, kita sifatnya hanya menukil dan menukil. Tidak ada sesuatu yang baru di dalam bab akidah. Di dalam bab ibadah, di dalam bab fikih, maksudnya di dalam bab fikih, masih ada pembahasan-pembahasan qiyas. Karena fikih ini berbicara tentang hukum. Hukum terkadang, tayyib, asasnya sudah ada di zaman Rasul dan para sahabat, tapi barangnya baru di zaman kita sekarang. Tayyib, dan kadang dari daerah ke daerah yang lain berbeda-beda. Seperti misalnya zakat fitri, yang diwajibkan adalah dari makanan pokok, dan makanan pokok dari masing-masing daerah berbeda-beda. Naam. Kemudian juga perintah untuk menghormati tamu, perintah untuk berbaik-baik kepada keluarga, dikembalikan kepada urf. Maka ada ruang qiyas di sana, ada ruang ijtihad di sana di dalam bab fikih. Makanya kadang para ulama berbeda-beda pendapat terkadang dalam beberapa permasalahan, karena wajar, karena di situ ada bab qiyas, karena di situ ada bab ijtihad.
Tapi kan dalam bab akidah tidak ada perbedaan, hitam-hitam, putih-putih. Kalau ada perbedaan antara para ulama, misalnya dalam bab apakah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala, ini para sahabat saja berbeda pendapat di dalam memahami perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Nah, berarti itu bukan pembahasan inti di dalam bab akidah. Kalau hal itu adalah pembahasan inti di dalam bab akidah, maka tidak ada perbedaan antara para ulama dan tidak boleh ada perbedaan. Nah, alhamdulillah nikmat yang besar jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala akidah yang sahihah, akidah yang benar, akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahi nikmat yang besar sekali yang tidak Allah berikan kepada banyak dari manusia. Sahih, banyak dari manusia meyakini keyakinan yang salah. Sahih, ada yang meyakini Tuhan punya anak, ada yang meyakini Tuhan begini begitu dan lain sebagainya. Ada yang memahami sifat Tuhan hanya beberapa saja. Tayyib, ada yang meyakini Allah tidak bisa dilihat di akhirat dan lain sebagainya. Ada yang meyakini kalam Allah adalah makhluk dan lain sebagainya. Tapi kita, selama kita berpegang kepada manhaj salaf di dalam bab akidah, di dalam bab ibadah dan juga di dalam bab akhlak, insyaallah taala kita tidak akan tersesat. Nah, inilah ismatuddin, ismah, kita menjaga agama kita. Di zaman sekarang tidak cukup dengan mengatakan Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Iya, di zaman dahulu mungkin. Tetapi di zaman banyaknya pemahaman, di zaman banyaknya kelompok-kelompok di dalam Islam itu sendiri, dan juga ada yang sudah keluar dari Islam seperti kelompok Jahmiyah, sudah keluar dari Islam. Tayyib, keluar dari 73 kelompok yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu setiap hari kita berdoa di dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau kita sudah tahu jalan yang lurus tersebut, alhamdulillah, sempurnakan ya Allah, istiqomahkan ya Allah sampai kami meninggal. Maka tidak ada yang sia-sia dari doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Tayyib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan siratal mustaqim itu sirat yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta. Subhanallah, di dalam surat Al-Fatihah terdapat dalil perintah berpegang kepada manhaj salaf. Allah katakan siratal ladzina an'amta. Dalam kaidah bahasa, an'amta ini adalah fi'il apa? Madhi mudhari amr. A fi'il madhi, B fi'il mudhari, C fi'il amr. Madhi terdahulu, B sekarang, mudhari sekarang atau akan datang, C amr perintah. Fi'il madhi sahih. Hadiahnya barakallahu fiik. Doa, semoga Allah memberkahi ilmu antum. Nah, ini hadiah yang paling besar ini. Nah, tayyib. Fi'il madhi yang menunjukkan an'amta, mereka yang telah engkau berikan nikmat telah. Siapa mereka jamaah sekalian yang dirahmati Allah? Orang yang pertama kali diberikan nikmat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Kenapa Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin? Apakah di sana ada dua sunnah? Alaikum bisunnati wa sunnatul, kenapa? Apakah tidak cukup kemudian Rasul mengatakan alaikum bisunnati khalas misalnya? Cukup hanya itu saja? Kata para ulama, isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita di dalam berpegang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikuti sunnahnya para sahabat.
Karena para sahabatlah yang hidup bersama Rasul, yang paling paham perkataan Rasul, yang menyaksikan bagaimana Rasul menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, bagaimana iman kepada rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma' sifat. Maka kata Nabi SAW, ashabi amanatun li ummati. Maka para sahabatku ini, kata Nabi, adalah penjaga bagi umatku. Idza dhahaba ashabi ata ma yu'adun. Apabila sahabatku telah pergi, maka datanglah apa yang telah dijanjikan untuk umat setelah para sahabat. Banyak perpecahan. Ketika para sahabat sudah tidak ada, muncul kelompok Sabaiyah, Abdullah bin Saba, Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib, Khawarij, kemudian Qadariyah, kemudian Murji'ah, na'am, kemudian di zaman masuknya falsafat Yunani, kelompok Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan lain sebagainya. Itu semua terjadi setelah para sahabat sudah tiada. Maka dari itu para ulama dari masa ke masa kita berpegang kepada manhaj salaf, berpegang kepada manhaj salaf. Karena berpegang kepada manhaj salaf lah ismah. Kita menjaga kemurnian agama kita, kita menjaga manhaj kita di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Ini muqaddimah kita untuk masuk ke dalam bab ini. Karena hadisnya cuma satu, jadi harus dikasih muqaddimah dikit. Baik, bismillah. Pembahasan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah la yuqalu assalamu ala Allah. Tidak boleh kita mengucapkan assalamu ala Allah. Dalilnya, nah ini yang kita maksud tadi. Dalilnya fi sahih, di dalam sahih, maksudnya dalam sahih Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari. Siapa nama Imam Bukhari? Imam Bukhari. Bukhara. Tayyib. Namanya adalah Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim ibnu Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Wafat pada tahun 256 Hijriyah. Naam. Tayyib. Muslim ibnu al-Hajjaj an-Naisaburi. Fi sahih an Ibnu Mas'ud, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala idza kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi shalah qulna assalamu ala Allah min ibadihi assalamu ala fulanin wa fulan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwas salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tayyib, la taqulu assalamu ala Allah. Dan ketika ada para sahabat yang mengatakan assalamu ala Allahi, ketika ada sahabat yang mengatakan assalamu ala Allah, keselamatan untuk Allah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar itu langsung diperbaiki. Berarti ini perkara penting. Bayangkan perkara seperti ini aja Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung beliau peringatkan. Ini menunjukkan ihtimam beliau, perhatian beliau terhadap tauhid. Nah, ini adalah salah satu dari keistimewaan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selalu memperhatikan masalah tauhid, masalah akidah, masalah syirik dan lain sebagainya. Kata Nabi, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian katakan assalamu ala Allah. La taqulu, la nahiyah, melarang. La taqulu, jangan kalian katakan, berarti hukumnya haram, enggak boleh. Assalamu ala Allah, keselamatan untuk Allah. Fa inna Allah huwas salam. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah As-Salam. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Dalam surat apa? Al-Hasyr. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah As-Salam.
Maka Allah lah As-Salam, Allah yang maha selamat, selamat dari segala macam bentuk kekurangan, selamat dari macam bentuk aib, kesalahan, keburukan dan lain sebagainya. Maka tidak ada yang buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang buruk pada zatnya, tidak ada yang buruk pada sifatnya, tidak ada yang buruk pada perbuatannya. Semua nama Allah Subhanahu wa taala adalah baik, al-asmaul husna. Semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah tinggi dan mulia, as-sifatul ula. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasyarru laisa ilaik." Dan syar, keburukan, tidak dinisbatkan kepada Allah, karena semua perbuatan Allah baik walaupun Allah menciptakan yang buruk. Kita manusia ketika kita melakukan keburukan karena memang kita buruk, karena memang kita jelek, sifat dan watak kita memang buruk. Tapi tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan yang buruk-buruk di dunia sebagai ujian untuk orang-orang baik, untuk orang-orang yang pantas masuk surga, untuk melihat derajat mereka nanti di surga lebih tinggi daripada derajat yang lain. Tayyib. Maka ketika Allah menciptakan syaitan, menciptakan jin, menciptakan iblis pun, tayyib, tidak ada yang buruk dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga perbuatan Allah mentakdirkan segala macam takdir di alam semesta. Hukum Allah di alam semesta, apakah itu hukum kauni di alam semesta ataukah hukum-hukum syar'i dalam syariatnya, semuanya adalah baik. Tidak ada yang buruk daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang kemudian yang memprotes hukum Allah di alam semesta, dia mengatakan, kenapa sih hujan terus ini? Ini contoh ya, kadang kita terucap kadang kata-kata yang seperti itu. Kenapa ini kayak salah setting kayaknya? Tayyib. Ini mencela perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kufur. Naudzubillah. Mencela perbuatan Allah bisa jadi kufur. Naudzubillah. Mencela Allah kufur hukumnya, kufur kafir. Mencela Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mencela syariat Allah Subhanahu wa taala, mencela syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat Allah. Ini mencela hukum Allah Subhanahu wa taala juga bisa jadi kufur. Kalau yang dia maksud itu mencela syariat Allah, itu kufur. Tapi kalau yang dia maksud adalah pelakunya, personalnya, muslimnya yang dia benci, bukan hukumnya. Dia benci kepada muslimnya. Saya tidak benci kepada azannya, enggak. Tapi saya benci kepada yang azan. Tayyib, misalnya. Nah, ini tidak kufur, ini berbeda. Nah, tayyib. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita katakan assalamu ala Allah. Alasan pertama adalah karena Allah lah yang memiliki keselamatan. Tayyib. Dan juga Allah yang memberikan keselamatan. Maka bagaimana kemudian kita mendoakan Allah agar Allah selamat, padahal keselamatan adalah milik Allah dan Allah yang memberikan keselamatan. Dan kalau kita doakan Allah agar Allah selamat, ini kita tidak beradab. Kita tidak beradab terhadap Allah, dan juga seakan-akan ini yang bertentangan dengan tauhidnya. Seakan-akan ada yang kurang dari Allah sehingga dia butuh didoakan untuk selamat. Seakan-akan ada yang lemah, ada yang buruk, ada yang rusak pada diri Allah sehingga dia butuh didoakan assalamu ala Allah. Maka min babil adab, dari sisi adab, pengagungan kepada Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, tidak boleh kita mengucapkan assalamu ala Allah. Nah, jadi ini alasan mengapa kita tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah. Maka kita boleh mengucapkan salam kepada siapa? Tayyib, kepada makhluk, kepada sesama, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kalau kita ziarah ke kubur beliau sallallahu alaihi wasallam, kita membaca salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakrin, assalamu alayka ya Umar.
Tayyib pada saat kita ziarah, atau kita sesama, atau salam untuk Jibril juga. Ketika kita mengucapkan Jibril, kita terkadang mengucapkan Jibril alaihi salam. Nah, atau sesama kita manusia, dan disunnahkan kita mengucapkan salam. Assalamualaikum, sunnah. Menjawabnya hukumnya wajib. Menjawabnya hukumnya wajib. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin faruddu bi ahsana min fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dalam surah An-Nisa, apabila kalian diberikan tahiyat, maka salam itu adalah tahiyat, penghormatan, ucapan orang-orang beriman sesama mereka di dunia, dan juga ucapan mereka nanti di surga. Assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Tayyib. Fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah penghormatannya dengan ahsan. Apa ahsan? Yang lebih baik daripada doanya. Maka kalau dia mengucapkan assalamualaikum, kita jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Terus dia salam. Tayyib, salam lagi misalnya. Assalamualaikum warahmatullah. Kita jawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sampai itu nasnya. Adapun ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwan, ini tidak ada dalam nas. Dalam nas itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Maka sunnah diucapkan salam sesama muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul islami khair? Islam mana yang bagus? Ya, semua Islam bagus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tut'imat ta'am, engkau memberikan makan. Ini akhlak-akhlak Islam, memberikan makan. Wa tuqri as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Mengucapkan salam kepada siapa yang Anda kenal dan kepada siapa yang tidak Anda kenal. Ini sunnahnya. Jadi kita sunnahnya bukan hanya mengucapkan salam kepada yang kita kenal saja, tetapi juga disunnahkan mengucapkan salam kepada yang tidak kita kenal selama dia muslim. Kalau kafir boleh, tidak boleh. Jangan kita memulai Yahudi dengan salam. Kalau mereka mengucapkan salam, kita jawab apa? Waalaikum. Tidak seperti orang-orang sekarang, kalau bertemu dengan Nasrani, salam sejahtera. Allah, salam lima agama ini bertentangan dengan tauhid. Ketemu dengan orang orang Buddha, namo Buddhaya. Ini terpujilah sang Buddha. Ini rusak akidah kita. Ketemu dengan orang Hindu, Om Swastiastu. Ini rusak akidah kita. Na'udzubillah. Semoga Allah berikan hidayah kepada saudara-saudara muslim kita. Ini salam di dalam Islam, ini doa. Begitu juga dalam agama lain. Tidak boleh kita berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, kita mengucapkan salam, ini kita berdoa dengan agama lain. Nah, tidak boleh. Kalau ada misalnya dalam suatu komunitas, suatu kumpulan, ada muslim, ada kafir, boleh kita mengucapkan salam? Boleh, dengan niat mengucapkan salam untuk orang Islam. Tayyib. Jadi kita niatnya mengucapkan salam untuk orang Islam. Tayyib. Yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang tidak berkendaraan. Yang berjalan mengucapkan salam kepada yang tidak berjalan. Yang berdiri mengucapkan salam kepada yang duduk. Yang kecil, ini adab-adab. Adab-adab di dalam mengucapkan salam. Yang kecil
mengucapkan salam kepada yang tua. Nah, mengucapkan salam dengan suara yang jelas. Tidak boleh kita mengucapkan salam. Tayyib, harus dijaharkan. Dan begitu juga ketika kita menjawabnya, Waalaikumsalam warahmatullah, harus dijaharkan. Dan juga tidak kemudian sampai mengganggu orang. Para ulama menjelaskan juga kalau kita masuk ke rumah orang, sunnahnya mengucapkan salam. Rumah muslim yang tidak ada penghuni rumahnya, kita baca doanya apa? Baca salamnya, Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Serumah nggak ada penghuninya. Ya, karena bisa jadi ada jin di situ. Doanya apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Kita sama-sama Assalamu alaina, Assalamu alaina wa ala ibadihi as-salihin. Tayyib. Ada yang mengulanginya satu orang? Bismillah. Ini ketua DKM kita mana? Sekretaris, bendahara atau seksi-seksi? Seksi apa di sini? Ada kepala biro. Ada biro dakwah di sini. Tayyib, satu orang. Fadhal akhi. Assalamu alaina wa ala ibadihi as-salihin. Naam. Ketika kita mengucapkan salam, ketika kita bertemu, dan juga ketika kita berpisah dari majelis, berpisah dari saudara kita pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, kecuali kata para ulama, jangan mengucapkan salam kepada orang yang sedang sibuk dengan hajatnya. Ada orang misalnya sedang buang hajat, tayyib, ini tidak boleh. Tidak boleh kita mengucapkan salam. Dan ada pembahasan antara para ulama, apakah boleh mengucapkan salam untuk orang yang sholat? Apakah boleh mengucapkan salam untuk orang yang sedang membaca Al-Quran? Nah, ini ada pembahasan antara para ulama. Ala ayhan, hukum asalnya boleh. Kalau kita sedang sholat, ada yang mengucapkan salam, maka jawaban kita bagaimana? Dengan isyarat. Dengan isyarat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tayyib. Ada juga dengan Assalamualaikum. Tapi jangan ini. Tayyib. Ini atau ini. Nah, kalau ada orang yang mengucapkan salam waktu kita salat, karena dulu para sahabat mengucapkan salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau salat. Nah, tayyib. Maka tayyib mengucapkan salam ini hukumnya sunnah, kecuali kalau saja seandainya kata para ulama akan mengundang fitnah. Misalnya kalau ada perempuan dan kalau kita mengucapkan salam ini akan terjadi fitnah. Nah, ini kita tidak mengucapkan salam. Terutama kata para ulama, perempuan yang muda, yang bukan mahram dan muda, ini harus kita hindari. Walaupun hukum asalnya sunnah. Nah, tapi karena kita khawatir fitnah, nah ini saddud dzara'i, memutus rantai agar tidak terjadi fitnah. Tayyib. Makanya tidak boleh juga menggonceng perempuan yang bukan mahram. Tayyib. Menggonceng perempuan yang bukan mahram. Tapi kan Ustaz ini bukan khalwat. Tayyib. Dan juga ada pembatasnya, tas. Ada tas di depan. Tayyib. Melihat keharaman sesuatu tidak hanya dari sisi itu saja, tetapi ada sisi lain. Ada sisi lain, menutup pintu-pintu fitnah. Menutup pintu-pintu fitnah. Tayyib. Nah, maka tidak boleh abang Grab menggonceng perempuan yang bukan mahram. Nah, banyakin bapak-bapak aja. Saya hanya menerima bapak-bapak, tidak menerima ibu-ibu atau akhwat. Naam, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Naam. Kemudian juga
pembahasan tentang mengucapkan salam. Tayyib, bisa jadi seseorang tidak mengucapkan salam kepada ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah yang masyhur, ahlul bid'ah yang bid'ahnya menyesatkan umat. Mengapa kita tidak mengucapkan salam? Tayyib, agar kemudian orang-orang tidak menjadi takjub dengannya. Dan ini dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, memberikan pelajaran kepada 3 sahabat yang tidak hadir pada perang Tabuk. Tayyib, Murrah, Ka'ab, dan Hilal. 3 sahabat yang tidak hadir pada perang Tabuk. Maka mereka didiamkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 50 hari 50 malam. Setelah turun ayat yang menerima taubat mereka, baru mereka diajak bicara oleh para sahabat. Nah, ini yang disebut dalam babul hajar, hajru ahlu bid'ah, dan juga hajru pelaku maksiat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tidak mau mensolatkan orang yang memiliki hutang. Tayyib, bukannya Nabi tidak mau pahala, justru mensolati mayit ini kita mendapatkan pahala qirat, sampai ke kuburan mendapatkan pahala 2 qirat. Tapi di sini ada maslahat agar orang-orang tidak bermudah-mudahan di dalam bab hutang. Nah, ketika ada sahabat yang menanggung, baru kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan. Tayyib. Jadi bukan perkara sholat jenazahnya, tetapi ada sesuatu yang lebih utama yang dikedepankan dari perkara sholat tersebut, yang walaupun pahalanya besar, tapi ada kemaslahatan di situ. Begitu juga kata para ulama, kalau misalnya pelaku maksiat yang dia menampakkan maksiatnya, berbangga dengan maksiatnya. Tayyib, dukun yang terkenal di kampung misalnya, dukun yang terkenal di kampung, kalau dia mati, maka orang-orang yang memiliki kedudukan, alim ulama, tokoh masyarakat, orang-orang yang terpandang, maka mereka tidak disunnahkan untuk mensolatkannya. Dia tetap wajib disolatkan misalnya kalau dia seorang muslim, misalnya kalau dia seorang muslim. Tapi dukun ini juga kadang ada dukun yang sudah keluar dari Islam. Tayyib, dukun yang aman ini hanya dukun beranak saja. Yang lainnya itu kebanyakannya melakukan kesyirikan. Tayyib. Apalagi kalau saja seandainya dia melakukan kesyirikan, maka sebagai pelajaran baginya orang-orang yang memiliki keutamaan tidak mensolatkannya. Pelaku maksiat tadi, dia tetap wajib disolatkan. Dia tetap wajib disolatkan. Tapi bagi orang-orang yang memiliki keutamaan, tidak disunnahkan mensolati mereka. Sebagai bentuk pelajaran, agar umat jangan sampai menjadi si fulan, kalau mati nanti tidak disolatkan, agar kemudian orang-orang jerak dari perilaku maksiat. Nah, tayyib. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la taqulu assalamu 'ala Allahi fa inna Allaha huwas salam. Maka ketika seseorang kemudian mengucapkan salam kepada saudaranya, apa makna assalamualaikum warahmatullah? Kita nih kalau sering ketemu, apa makna assalamualaikum warahmatullah? Kalau terjemahannya itu apa? Assalam. Assalam itu nama Allah, assalam. Maka di sini kita bertabarruk dengan nama Allah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Anda. Nama Allah As-Salam, agar Allah memberikan keselamatan kepada Anda. Assalamualaikum, Allah memberikan keselamatan kepada Anda. Dan juga saya, tayyib, saya juga menjaga Anda agar Anda selamat. Saya tidak akan mengganggu Anda, saya tidak akan menyakiti Anda. Nah, ini makna salam.
Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Qaulul Mufid, kata beliau, memang kadang kita seorang muslim ketika mengucapkan sesuatu harus memahami apa yang kita ucapkan. Jangan sampai nanti kita mengucapkan salam tapi kita masih memusuhi saudara kita. Kita mengucapkan salam tapi kita menyimpan benci, menyimpan dendam, bahkan menyimpan keburukan terhadap saudara kita. Maka dari itu tidak boleh kemudian kita mendiami saudara kita lebih dari 3 hari. Tayyib. Dalam urusan-urusan dunia, kalaupun ada mau di situ hal-hal yang, tapi tidak boleh dari 3 hari, lebih dari 3 hari. Dan yang paling utama di antara mereka adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Nah, kalau seseorang sudah mengucapkan salam kepada saudaranya, berarti mereka sudah berdamai. Maka makna salam bukan hanya sekedar doa untuk saudara kita agar dia diberikan keselamatan oleh Allah, tapi juga menjaga diri kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim adalah orang yang selamat. Orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Artinya seorang muslim itu tidak mengganggu orang lain. Kalau ada orang yang mengganggu orang lain, itu berarti bukan muslim yang baik imannya, muslim yang bagus akhlaknya. Kalau mukmin, muslim yang bagus akhlaknya, muslim yang bagus imannya, dia tidak akan mengganggu orang lain, dia akan menjaga lidahnya, akan menjaga tangannya dari mengganggu orang lain. Maka ucapan assalamualaikum ini seakan-akan adalah perdamaian di antara kita. Tayyib. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kalian masuk surga kecuali kalian beriman, dan tidaklah sempurna iman kalian kecuali kalian saling berkasih sayang. Maukah kalian kuberitahu, kata Rasul, apabila kalian mengucapkannya maka kalian akan berkasih sayang. Apa kata Rasul? Afshus salam bainakum. Afshus salam, ucapkan salam, tebarkan salam. Sering-sering mengucapkan salam antara kalian. Maka dari itu, salaf ketika dia bertemu dengan temannya kemudian terpisah dengan pohon atau sesuatu, terpisah, mengucapkan salam lagi. Tayyib, walaupun kita teman misalnya satu kantor dan lain sebagainya, ketemu kita assalamualaikum, assalamualaikum. Afshus salam, tebarkan salam. Nah, kecuali kalau kita sedang bermajlis seperti ini. Kalau kita sedang bermajlis seperti ini, tayyib, kalau ada yang mengucapkan mengucapkan salam. Nah, ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya tepatnya memang tidak mengucapkan salam lagi karena kita sudah di majlis. Karena kita sudah di majlis. Kalaupun kita mau mengajukan pertanyaan misalnya, ya bismillah, izin bertanya. Jadi jangan nanti assalamualaikum. Itu juga perkenalan, tidak perlu kemudian kita mau mengucapkan salam. Jadi kalau dia perkenalan 200 orang, lumayan juga jawab assalamualaikum, perkenalan diri saya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Karena kita sedang dalam satu majelis. Kecuali kalau ada orang yang baru datang. Nah, ini sunnahnya dia mengucapkan salam yang baru datang dari luar. Tayyib, tetapi juga kata para ulama melihat keadaan. Kalau sedang menyampaikan pelajaran seperti ini, dia tidak mengucapkan salam. Sama seperti khatib sedang naik mimbar. Khatib sedang naik mimbar tidak disunnahkan untuk mengucapkan salam. Dan kita juga yang sedang mendengar khatib berkhutbah, kita tidak boleh menjawab salamnya. Sebagian para ulama mengatakan pakai isyarat, karena kita sedang sibuk dengan sesuatu. Tayyib. Tapi kalau kita berada di majlis, maka tidak perlu kita mengucapkan salam, karena kita sedang berada di majlis. Naam. Tayyib. Naam. Maka assalamualaikum warahmatullah tadi maknanya yang pertama adalah agar saudara kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah bahwasanya Anda selamat dari saya. Saya tidak akan menyakiti Anda, saya tidak akan mengganggu Anda. Naam, dari itu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah,
Hendaknya orang yang mengucapkan salam dia paham apa yang diucapkan. Tayyib. Jangan sampai kita mengucapkan salam tapi kita menyimpan dendam, menyimpan benci dan lain sebagainya kepada saudara kita. Naam, dan subhanallah. Tayyib. Salam ini kata para ulama memang kemudian betul-betul menyejukkan, menenteramkan dan memperkuat ukhuwah. Memperkuat ukhuwah sesama muslim. Dan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hadis dalam Sahih Muslim. Hakul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 5. Dalam riwayat lain sittun, 6. Yang pertama apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Raddus salam, menjawab salam. Ini kalau kita mengucapkan salam, hak kita berarti wajib baginya. Hak kita adalah dijawab salam kita. Nah, hakul muslimi 'alal muslimi khamsun. Raddus salam, yang kedua iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Ketiga, ittiba'ul janaiz, mengikuti jenazahnya. Keempat, ijabatul da'wah, menjawab dakwah panggilannya seperti walimah. Dan yang kelima adalah tasmitul atis. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan yarhamukallah. Dia haknya untuk, kalau dia mengucapkan alhamdulillah, haknya untuk kita doakan. Kita doakan yarhamukallah. Maka di sini kata Rasulullah SAW, di antara hak seorang muslim adalah kita wajib menjawab salamnya apabila dia mengucapkan salam. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kepada anda keselamatan, semoga Allah memberikan kepada anda rahmatnya, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada anda. Subhanallah, doa. Begitu indahnya kehidupan sesama muslim. Dia mendoakan saudaranya, apalagi yang mengucapkan salam tersebut orang soleh, apalagi yang menjawab salam tersebut adalah orang-orang soleh. Naam. Dan boleh kita kemudian menitipkan salam. Tolong sampaikan salam saya. Tolong sampaikan salam saya kepada si fulan. Nabi SAW pernah menyampaikan salam malaikat Jibril. Salam malaikat Jibril kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, boleh kita kemudian menitipkan salam, tolong sampaikan salam kepada si fulan. Naam. Maka sunnahnya kita menebarkan salam antara kita kepada siapa yang kita kenal dan kepada siapa yang tidak kita kenal. Naam, barakallahu fikum. Kita azan dulu. Nah, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bab kita ini menjelaskan tentang la yuqalu assalamu ala Allah. Jadi tidak boleh kita mengucapkan assalamu ala Allah. Alasan yang pertama kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah assalam. Nama Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya adalah Assalam. Yang nama tersebut mengandung makna. Pertama, Allah selamat dari segala macam bentuk keburukan, aib, kekurangan dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah Allah yang memberikan keselamatan kepada seluruh makhluknya. Keselamatan, keberkahan itu adalah milik Allah. Allah yang memberikan kepada makhluknya. Maka kalau kita kemudian mengucapkan assalamu ala Allah, seakan-akan kita mendoakan Allah. Tayyib, seakan-akan Allah butuh didoakan. Nah, ini yang tidak sesuai dengan adab dan bertentangan dengan tauhid. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini hanya satu hadis, maka kita kemudian melanjutkan ke bab selanjutnya. Tayyib, masih ada waktu ya. Bab selanjutnya, babun qawlu Allahumma ghfirli in syi'ta. Bab perkataan Allahumma ghfirli in syi'ta. Ini juga termasuk perkataan-perkataan yang dilarang, sama seperti tadi. Tidak boleh seseorang ketika dia berdoa dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia atau lainnya, atau berdoa di dalam hati, tidak boleh dia mengatakan Allahumma ghfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah dosaku in syi'ta. Apa in syi'ta? Jika engkau menghendaki. Dan juga tidak boleh kita berdoa demikian, tidak boleh. Dari mana dalilnya? Dari hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari. Tadi dalam Sahih Bukhari dan juga ini dalam Sahih Bukhari. Nama Imam Bukhari tadi apa? Muhammad bin Ismail. Tayyib. Fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Subhanallah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam begitu mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala sampai diajarkan kepada kita bagaimana adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala pada saat kita berdoa kepada Allah. Tidak boleh seseorang mengatakan Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah dosa-dosaku in syi'ta, apabila engkau menghendaki. Atau doa yang lain, ya Allah rahmatiku ya Allah kalau engkau menghendaki. Ya Allah panjangkan usiaku ya Allah kalau engkau menghendaki. Ya Allah ini itu dan lain sebagainya kalau engkau menghendaki. Enggak. Kata Nabi SAW, liya'zimil mas'alata, liya'zim, azam, harus kita perkuat azam kita, keinginan kita, kemauan kita, apa yang kita minta dan kita harapkan tersebut diperkuat. Liya'zimil mas'alata, jadi tidak seperti orang yang ragu-ragu akan kekuasaan Allah. Maka ucapan ini tidak boleh diucapkan karena bertentangan dengan tauhid seseorang. Orang yang mengucapkan Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah dosaku jika engkau menghendaki, seakan-akan ada sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh Allah. Satu, meremehkan kekuasaan Allah. Ya Allah berikanlah kepadaku kekayaan. Seakan-akan Allah ada yang tidak mampu bagi Allah. Nah, ini tidak boleh. Kemudian juga seakan-akan ada sesuatu yang kemudian melarang Allah. Tayyib, ini kita misalnya kalau kita butuh dengan seseorang, kita minta kepadanya sesuatu dan sesuatu itu berat. Ya silakan Bapak kalau mau bantu, tapi kalau Bapak berat pun tidak masalah. Ini kita sesama makhluk. Karena kita merasa ini berat baginya, maka kita tidak terlalu kemudian memaksa. Ya kalau Bapak mau tidak mau pun tidak apa-apa. Dan tidak boleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang memaksa Allah, tidak ada kemudian yang menghalangi Allah, dan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam.
Kemudian larangan yang kedua karena apa? Sebab larangannya yang kedua adalah karena orang yang berdoa demikian menunjukkan dia berdoa tidak serius. Dia berdoa tidak serius dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian doanya akan dikabulkan oleh Allah? Kita saja sesama makhluk, kalau membutuhkan sesama, kita bahasanya tayyib, bagaimana bisa bantu dan lain sebagainya. Tayyib, ini kalau kita datang kemudian seakan-akan dia yang butuh dengan kita. Tayyib, ini bagaimana kemudian ada orang yang mau membantu kita? Ini sesama makhluk. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah tidak sama seperti makhluknya. Artinya dengan makhluk saja itu tidak sopan, apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali muslimin wali yu'zimur raghbah fa inna Allah la yata'azamahu syai'un a'tah. Dalam lafaz Muslim, sesungguhnya seseorang mengagungkan permintaannya, keinginannya, harapannya kepada Allah. Naam, fa inna Allah la yata'azamahu syai'un a'tah. Maka tidak ada sesuatu yang besar bagi Allah, tidak ada. Besar itu bagi kita, bagi Allah kecil semua. Tidak ada sesuatu yang berat bagi Allah, semuanya ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kemudian mengucapkan perkataan seperti ini, ya Allah berikanlah kepada saya kalau engkau menghendaki. Kalau engkau tidak menghendaki pun tidak apa-apa ya Allah. Seakan-akan kita ada Tuhan yang lain selain Allah. Padahal tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengabulkan doa kita kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan kepada kita rezeki walau setetes air kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka gantungkan, bulatkan harapan kita, kuatkan harapan kita hanya kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara adab-adab berdoa pun Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan agar doa kita dikabulkan oleh Allah, perhatikan 3 hal. Siapa yang berdoa, bagaimana dia berdoa, dan apakah ada penghalang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa harus berazam kuat. Orang yang berdoa kepada Allah harus betul-betul merasa butuh kepada Allah. Dari itu Imam Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir ketika dia menjenguk orang sakit. Dan orang sakit tersebut minta doa kepada Mutarrif bin Abdullah. Namun kemudian dia yang mengatakan, "Ud'ullaha anta, fa inna da'wataka da'watul muttar." Engkau yang berdoa, karena doamu adalah doa orang yang muttar, orang yang sedang butuh kepada Allah. Tentu doanya kepada Allah lebih semangat, lebih sungguh-sungguh. Dan itu sebagai wasilah-wasilah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan lapas-lapas ketika berdoa, dan perhatikan tidak ada yang menghalangi antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara yang menghalangi doa kita diijabah oleh Allah, makanan yang haram, minuman yang haram, tempat tinggal yang haram. Kalaupun kita sudah sungguh-sungguh, kalaupun kita sudah menggunakan doa-doa yang mustajab dan bertawassul kepada Allah ketika kita berdoa, tetapi ada makanan haram, minuman haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna yustajabu lidzalik." Bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Tayyib. Nah, ini bab kita, bab terkait Allahumma ighfirli in syi'ta. Jadi tidak boleh kita ucapkan. Jadi tidak boleh kita mengucapkan assalamu ala Allah sebagaimana hadis Bukhari. Tayyib, keselamatan bagi Allah. Dan yang kedua, ketika kita berdoa tidak boleh kita mengucapkan Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah dosaku jika engkau menghendaki. Begitu juga dalilnya hadis dalam Sahih Bukhari. Dan ini semua menunjukkan adab kita terhadap Allah, pengagungan kita terhadap Allah. Dan ucapan-ucapan ini bertentangan dengan tauhid karena merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Ada pertanyaan? Baik, tidak ada. Kita cukupkan sampai di sini. Tidak ada pertanyaan?
Tayyib, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.